Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus pasal 16 ayat 20. Saya akan mengutip terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata seperti ini di Matius pasal 16 ayat 20. Lalu murid-muridnya pergi kemana saja mengabarkan berita keselamatan, dan roh Tuhan Yesus menyertai setiap mereka dengan membuat banyak keajaiban sebagai bukti bahwa berita keselamatan yang mereka kabarkan itu adalah benar. Saudara, di ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk memberitakan firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat 20. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan para rasul memberitakan firman Tuhan ke segala penjuru, kemudian rasul-rasul melakukan perintah tersebut, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan kemanapun mereka pergi. Murid-murid memberitakan kabar keselamatan ke segala daerah, ke segala penjuru. Dan menariknya, saudara, ketika para murid memberitakan kabar keselamatan atau memberitakan Injil, ada sesuatu yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid, yaitu Alkitab berkata bahwa perjalanan para murid memberitakan Injil disertai atau diberikan Tuhan berbagai macam tanda, banyak tanda ajaib dan banyak mukjizat yang terjadi ketika para murid ini memberitakan Injil. Nah, saya mau meng-highlight bahwa ketika para murid memberitakan Injil, ada sesuatu yang dikasih Tuhan untuk mereka, yaitu tanda-tanda ajaib, mukjizat yang berlimpah, tanda-tanda yang supranatural memenuhi pelayanan mereka. Nah, saudara, menarik sekali, kelimpahan mukjizat, kelimpahan keajaiban hanya diberikan Tuhan khusus kepada para murid. Nah, ini menarik sekali bahwa kita diingatkan kalau kita ini menjadi murid Tuhan, maka Tuhan menjanjikan bahwa hidup kita akan mengalami kelimpahan mukjizat dan pertolongan yang daripada Tuhan, seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Kemanapun mereka pergi, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, dan Tuhan memberikan banyak mukjizat kepada mereka. Yang diberi banyak mukjizat hanya khusus yang statusnya murid Yesus atau rasul-rasul pada waktu itu. Nah, saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, jika kita memiliki hati sebagai murid Tuhan, maka Tuhan mempunyai sebuah janji kepada saudara bahwa ketika kita mengambil langkah spiritual, kita menjadi murid Kristus, maka kita akan dilimpahi dengan banyak mukjizat. Nah, menariknya di dalam dunia kekristenan, menurut saya secara general bisa dibagi menjadi dua kelompok orang Kristen. Yang pertama, kelompok followers atau pengikut saja. Yang kedua, kelompok murid Kristus. Orang Kristen yang cuman pengikut saja, mereka tidak total merubah hidupnya. Kalau ada firman Tuhan yang sulit, mereka tidak mau melakukan. Kalau ada dosa yang masih mereka sukai, mereka tidak mau melepaskan. Dan kalau statusnya cuman pengikut atau orang Kristen biasa, saudara, biasanya susah sekali untuk dibentuk. Sudah dinasehati kalau hal tersebut dosa, masih saja susah untuk berubah. Sudah dinasehati kalau hal itu tidak sesuai firman Tuhan, masih saja susah untuk berubah. Nah, ini contoh Kristen yang hanya ngikuti Tuhan saja, bukan sebagai Kristen murid. Kristen yang hanya pengikut itu susah sekali untuk dibentuk, bahkan cenderung untuk back off dan kemudian meninggalkan kekristenan. Tidak mau semakin hari semakin disempurnakan. Firman Tuhan yang enak-enak saja yang hanya dia lakukan, yang susah-susah tentang kekudusan, tentang bersihnya kita dari dosa, mereka susah untuk melakukannya. Ini jenis Kristen cuman pengikut saja. Tetapi jenis murid, yaitu pribadi-pribadi yang ingin semakin hari semakin diubah sesuai dengan firman,
Jenis murid dalam kekristenan ini adalah mereka yang mau untuk berubah jadi semakin baik setiap hari. Pribadi yang membuka hatinya supaya karakternya semakin hari semakin mau untuk diubahkan. Ini adalah jenis Kristen murid. Karena itu saya mengajak kita, mari kita menjadi Kristen murid, saudara. Di mana kita membuka hati kita untuk kita terbuka dengan perbaikan karakter. Di mana kita terbuka untuk kita disinkronkan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menjadi Kristen murid, Tuhan menjanjikan bahwa apa yang Dia berikan kepada murid-murid, yaitu ketika memberitakan Injil, dipenuhi dengan kelimpahan mujizat. Hal itu juga berlaku bagi kita. Kalau kita upgrade diri kita dari Kristen biasa-biasa saja yang cuma ngikut Tuhan kalau enak, kita upgrade jadi Kristen murid, kita merubah hidup kita semakin sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan menjanjikan seperti di Markus 16 ayat 20, yaitu kita akan disertai Tuhan dengan berbagai macam, dengan banyaknya keajaiban, mujizat yang senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Saya masih ingat peristiwa Rasul Petrus ketika di penjara. Ketika Rasul Petrus di penjara, ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di luar nalar kita, saudara. Ketika waktu itu Rasul Petrus di penjara, dibelenggu, tiba-tiba tengah malam malaikat Tuhan datang dan membuka semua pintu-pintu di dalam penjara. Sehingga Rasul Paulus bisa keluar dan bisa lolos dari hukuman mati pada waktu itu. Dan Rasul Petrus pada waktu itu kembali kepada jemaat mula-mula yang sedang berdoa. Saudara, hal yang ajaib, mujizat yang luar biasa yang adikodrati senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan seorang murid. Karena itu kalau kita ingin mendedikasikan hidup kita, kita tidak mau setengah-setengah mengikut Kristus, tetapi kita menjadi pengikut Kristus sebagai seorang murid Kristus yang hidup kita semakin hari semakin diperbaharui, maka kita akan mendapatkan yang namanya kelimpahan mujizat. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang supranatural, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang ajaib akan selalu banyak dan melimpah dalam hidup kita, asal kita menjadi Kristen murid seperti yang terdapat di dalam Markus 16 ayat 20. Kalau engkau menjadi murid, maka Tuhan akan melimpahimu dengan berbagai mujizat dan berbagai pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.